Seri 10 Pedang Kayu Harum, Si Kumbang Merah, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 9. Pada waktu Chia Kong Liang menyerukan agar pertandingan dihentikan karena Hio sudah terbakar habis, Kui Hong lantas menyiramkan seluruh sisa tinta ba itu kepada lawannya. Chun Sek mencoba untuk mengelak, namun tetap saja sebagian muka, leher dan dadanya berlepotan tinta hitam. Kemarahan Chun Sek membuat dia lupa diri, lupa akan topeng sopan santun yang selama 4 tahun ini dikenakan pada mukanya. Dengan mata melotot dia memandang kepada Kui Hong, lantas menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka gadis itu sambil membentak marah. Suaranya lantang terdengar oleh semua orang. Engkau, gadis curang. Engkau telah bertindak licik dan curang. Engkau gadis kurang ajar. Kui Hong tersenyum mengejek dan begitu kedua tangannya bergerak, tampak sinar hitam berkelebat dan tahu-tahu di tangan kanan dan kirinya sudah nampak sepasang pedang Hok Mo Siang Kiam. Benarkah itu? Jawabnya mengejek. Aku curang dan licik sedangkan engkau bersih dan jujur, ya? Apa yang kau lakukan ketika engkau melawan Susiok Go Kian Sun tadi? Apa pula yang kau lakukan kepadaku tadi ketika engkau mulai kalah? Engkau yang curang dan licik semenjak melawan Susiok, aku hanya mengimbangimu saja. Sekarang kau mau apa? Kalau tidak terima, boleh kita mencoba dengan senjata, siapa yang lebih unggul di antara kita. Setelah berkata demikian gadis itu lalu menggerakkan sepasang pedangnya, membuat kuda-kuda dan gerakan ilmu pedang Hok Mo Siang Kiam yang amat dahsyat. Melihat ini Chun Sek menjadi semakin marah. Kau berani menggunakan ilmu silat bukan dari Chin Ling Pai? Calon ketua macam apa kau ini? Kembali Kui Hong tersenyum mengejek. Dalam hatinya amat girang sebab pancingannya mengena. Ahai, manusia tidak tahu diri. Engkau bilang aku mempergunakan ilmu silat bukan dari Chin Ling Pai? Kau kira ilmu silat yang kau mainkan itu ilmu Chin Ling Pai murni? Bocah sombong. Aku adalah keturunan ketua Chin Ling Pai. Aku mempelajari ilmu silat Chin Ling Pai sejak kecil. Aku jauh lebih mahir dalam ilmu silat Chin Ling Pai daripada engkau yang baru 4 tahun belajar di sini. Aku memperlihatkan Hok Mo Siang Kiam untuk menunjukkan kepadamu bahwa bukan hanya engkau seorang yang mahir ilmu-ilmu silat lain. Sekarang engkau mengajak bertanding dengan apapun, akan kulayani. Dengan ilmu silat Chin Ling Pai yang asli tanpa kau campur-campur seperti Cap Jai? Atau dengan ilmu silat lain? Aku siap, hayo lekas keluarkan senjatamu. Melihat keributan itu, para tamu dan semua murid Chin Ling Pai memandang dengan hati tegang. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara atau mencampuri. Chia Huisong dan istrinya saling pandang dan bersikap tenang, pura-pura tidak tahu saja. Meskipun tidak membenci Tang Chun Sek yang pandai membawa diri dan menyenangkan hati, tapi suami istri ini juga tidak tertarik atau suka sekali kepada pemuda yang mereka anggap penuh rahasia itu. Mereka pun telah melihat kecurangan yang dilakukan pemuda itu tadi terhadap Go Kian Sun, maka pembalasan yang dilakukan putri mereka tidak membuat mereka menjadi marah. Akan tetapi, ketika melihat betapa ayahnya marah, Chia Huisong menjadi tak enak hati dan dia pun ikut berdiri ketika ayahnya bangkit berdiri. Kalian hentikan keributan itu, bentak Chia Kong Liang kepada mereka. Kui Hong, mundurlah engkau. Chia Huisong juga melanjutkan seruan ayahnya. Mendengar seruan kedua orang tua itu, Kui Hong menggerakkan pundaknya kemudian memandang kepada Tang Chun Sek dengan sikap mengejek dan berkata, Sungguh sayang Kongkong dan ayah melarangku. Untung bagimu tidak sampai berkenalan dengan sepasang pedangku penakluk iblis ini. Dia pun lantas menyarungkan kembali sepasang pedangnya. Wajah Chun Sek akan terlihat merah padam kalau saja sebagian tidak tertutup tinta hitam. Dia maklum bahwa dirinya telah menjadi bulan-bulan penghinaan dan dipermainkan oleh Kui Hong di hadapan banyak orang. Kalau dia nekat berusaha membalas dan menyerang gadis itu, selain belum tentu dia menang, juga tentu semua orang akan membela darah itu. Maka dia pun membalikkan tubuhnya, menghadapi Chia Kong Liang dan memberi hormat lalu berkata pendek. Tecu hendak membersihkan noda hitam dan bertukar pakaian. Dan tanpa menunggu jawaban, dia pun melompat turun dari atas panggung lalu berkelebat cepat menghilang, menuju ke kamarnya untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Kini banyak di antara para murid Chin Ling Pai yang berbalik pilihan.
Tadinya mereka yang memilih Tang Chun Sek sebagai calon ketua adalah para murid yang merasa tertarik dan suka kepada murid baru itu yang menjanjikan akan mengajarkan ilmu-ilmu silat yang tinggi. Lebih tinggi daripada ilmu-ilmu Qin Ling Pai kalau dia menjadi ketua. Para murid Qin Ling Pai adalah orang-orang yang berjiwa gagah. Mereka memang senang sekali mempelajari ilmu-ilmu silat yang tinggi, namun mereka paling membenci perbuatan yang licik dan curang. Kini mereka semua mendengar betapa Chia Kui Hong membongkar rahasia kecurangan pemuda itu ketika tadi melawan Go Qiansun, maka mereka pun mulai tak suka kepada pemuda itu dan pilihan mereka sekarang ditujukan kepada Chia Kui Hong. Hidup Nona Chia Kui Hong, dia ketua baru yang paling tepat. Mereka bersorak-sorak sehingga kakek Chia Kong Liang tak dapat membantah lagi karena dalam pertandingan tadi Kui Hong memang telah mendapatkan kemenangan mutlak. Dia tidak menyangka bahwa gadis itu mau mencalonkan diri menjadi ketua, dan tidak mengira gadis itu tidak tertarik kepada Chun Sek, bahkan menentangnya. Diam-diam dia merasa heran. Chun Sek demikian baiknya, mengapa tidak mendapatkan dukungan? Dia lalu menarik napas panjang dan hanya mengangguk-angguk ketika para anggota juri menghadap padanya, termasuk putranya sendiri, untuk menyatakan bahwa yang keluar sebagai pemenang dalam pemilihan ketua baru itu adalah Chia Kui Hong. Sudahlah, memang sudah ditentukan oleh Tian bahwa Qin Ling Pai harus mempunyai seorang ketua wanita, cucuku sendiri, Chia Kui Hong. Para murid Qin Ling Pai menyambut dengan tepuk tangan dan sorak gembira ketika ketua mereka, Chia Hui Song, berdiri di atas panggung sambil mengumumkan bahwa ketua baru yang akan menggantikan dia adalah putrinya sendiri, Chia Kui Hong yang keluar sebagai pemenang. Chia Hui Song juga minta kepada para undangan untuk menjadi saksi bahwa sekarang Qin Ling Pai dipimpin oleh seorang ketua baru, yaitu Nona Chia Kui Hong. Untuk diperkenalkan kepada para tamu, Kui Hong dipanggil ayahnya untuk tampil di atas panggung. Dengan pakaian masih berlepotan tanda-tanda hitam, Kui Hong menghampiri ayahnya di atas panggung, disambut tepuk tangan meriah oleh para anggota Qin Ling Pai. Pada saat itu pula, seorang murid yang tadi diutus oleh Chia Kong Liang untuk memanggil Tang Chun Sek supaya hadir dalam pengangkatan ketua baru itu, karena kakek ini masih mengharapkan agar pemuda itu dapat menjadi wakil ketua atau pembantu ketua supaya dapat mendekatkan antara pemuda itu dengan cucunya. Datang melapor dengan suara keras bahwa Tang Chun Sek tidak berada di dalam kamarnya, bahkan semua pakaiannya juga tidak ada. Dia berani minggat. Kakek itu berseru marah, lantas menjatuhkan diri terduduk di atas kursi. Wajahnya agak pucat dan dia pun mengeluh. Ah, apakah semua yang kulakukan selalu salah belaka? Kui Hong cepat-cepat berlutut di dekat kakeknya. Kong Kong, sebenarnya Kong Kong tidak bersalah. Kong Kong berniat baik sekali, demi untuk kemajuan Qin Ling Pai ataupun untuk mencarikan jodoh bagiku. Namun Kong Kong tertipu oleh topeng domba yang digunakan seekor serigala. Naluri kewanitaanku lebih peka, Kong Kong, sehingga di dalam pertemuan pertama itu pun aku sudah merasa tidak suka kepadanya. Dia pandai membawa diri dan mengambil hati sehingga bukan Kong Kong saja yang terpikat. Bahkan ayah ibu dan para saudara Qin Ling Pai tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah seorang yang berhati palsu. Sudahlah, tak perlu disesalkan lagi, Kong Kong, yang penting kita masih untung bisa menyelamatkan Qin Ling Pai dari tangan orang luar yang tidak mempunyai itikat baik. Wajah kakek itu nampak berduka sekali. Ah? Akan tetapi pedang pusaka Hong Chu Kiam telah kuberikan kepadanya dan kini dibawa pergi. Biarlah, kelak akulah yang akan mencarinya untuk merampas kembali Hong Chu Kiam dari tangannya, kemudian membunuh dia karena sudah berani menipumu, Kong Kong. Harap Kong Kong tidak berduka, karena bukan kita saja yang tertipu oleh muka manis dan sikap yang baik. Bahkan kakek dan nenek di Pulau Teratai Merah yang demikian lihainya masih dapat kebobolan dan juga kemasukan orang jahat yang berhasil mewarisi ilmu-ilmu Pulau Teratai Merah bahkan juga telah minggat dan melarikan pusaka Ginhua Kiam dari sana. Dengan singkat gadis itu lalu bercerita tentang Sim Ki Leong, keturunan musuh besar yang berhasil menyelundup ke Pulau Teratai Merah dan diterima menjadi murid oleh pendekar sadis dan istrinya. Memang ada hasilnya cerita itu bagi kakek Chia Kong Liang. Agaknya terhibur juga hatinya mendengar betapa suami istri yang demikian sakti seperti pendekar sadis dan istrinya dapat pula dikelabui oleh muka manis. Setelah pesta pemilihan ketua itu selesai dan para tamu pulang dengan membawa cerita menarik dan kesan mendalam tentang pemilihan yang ricuh itu, Chia Kui Hong menerima kedudukan sebagai ketua Qin Ling Pai secara resmi. Kakeknya sendiri yang memimpinnya untuk bersumpah setia kepada Qin Ling Pai dan dalam kesempatan ini, Kui Hong dengan resmi pula mengangkat susioknya, Go Qiansun menjadi wakil ketua dan mewakilinya dalam semua urusan kalau dia sedang tidak berada di Qin Ling Pai. Sebenarnya jiwaku tidak banyak bedanya dengan ayah dan ibu.
katanya kepada kedua orang tuanya itu, juga di depan kakeknya. Aku senang merantau dan tidak betah untuk tinggal di sini, dipusingkan dengan urusan perkumpulan. Aku melihat bahwa Susiok lebih tepat untuk menjadi ketua, malah Susiok pula yang selama ini mengurus Chin Ling Pai pada saat ayah tidak aktif. Tetapi karena dalam pemilihan itu terpaksa aku harus turun tangan demi menyelamatkan Chin Ling Pai kemudian terpilih menjadi ketua, maka biarlah aku akan bertanggung jawab. Namun, untuk dapat mengurusnya dengan baik dan untuk kemajuan Chin Ling Pai, maka aku wakilkan kepada Susiok Go Qian Sun. Tidak ada yang menentang pendapat dan keputusan ini. Nama Go Qian Sun memang merupakan nama yang cukup berwibawa dan juga disukai oleh para anggota Chin Ling Pai. Mereka yang tadinya mendukung Tang Chun Sek adalah karena terpikat oleh janji muluk-muluk dari pemuda itu dan kini mereka yang tadinya mendukung, berbalik menjadi benci kepada pemuda itu yang ternyata di samping curang dan licik, juga pengecut tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya malah melarikan diri tanpa pamit. Tentu saja Go Qian Sun girang sekali karena dia memang seorang murid Chin Ling Pai yang sangat mencintai perkumpulan itu. Seolah-olah seluruh hidupnya tergantung kepada perkumpulan Chin Ling Pai di mana dia dibesarkan, di mana dia tinggal dan mengalami suka duka dalam hidupnya. Sampai berusia 40 tahun, Go Qian Sun masih saja hidup membujang belum menikah. Dan sekarang, sebagai seorang wakil ketua tentu saja dia dapat mencurahkan segenap kemampuannya untuk memajukan Chin Ling Pai dan di bawah pimpinannya, dapat diharapkan Chin Ling Pai akan mengalami perubahan dan kemajuan pesat. Sesudah Kui Hong menjadi ketua Chin Ling Pai, dia merundingkan dengan Susioknya yang menjadi wakil ketua, minta nasihat dari ayah ibunya dan juga dari kakeknya, lalu mulai mengadakan perubahan-perubahan kepada perkumpulan mereka itu. Pengalaman pahit dengan menyelundupnya Tang Chun Sek menjadi peringatan bagi mereka semua supaya lebih berhati-hati. Sebulan setelah itu, Chia Huisong dan istrinya, Cheng Suichin, meninggalkan Chinlingshan untuk melakukan perjalanan ke Pulau Teratai Merah di wilayah selatan. Pertama untuk mengunjungi ayah ibu Cheng Suichin, yaitu pendekar sadis Cheng Tianxin dan istrinya, Toan Kim Hong, dan kedua untuk merayakan kembali kedamaian yang mereka dapatkan setelah Kui Hong pulang ke Chinlingshan. Tidak lama kemudian, sesudah melihat bahwa keadaan perkumpulan Chin Ling Pai mulai teratur dengan baik di bawah pimpinan Go Qian Sun sebagai wakil ketua, Kui Hong sendiri lalu berpamit dari kakeknya untuk pergi merantau. Kakek Chia Kong Liang tak dapat menahan cucunya, apalagi karena cucunya ingin memenuhi janjinya untuk mencari Tang Chun Sek, merampas kembali Hong Chu Kiam dan menghukum murid murtad itu. Sejak peristiwa yang terjadi di Chin Ling Pai itu, yaitu beberapa peristiwa susul-menyusul yang mendatangkan banyak guncangan batin baginya, kakek Chia Kong Liang tidak lagi menyembunyikan diri di dalam kamarnya. Kini dia keluar dan menyumbangkan tenaganya untuk menjadi penasehat bagi muridnya, Go Qian Sun yang sekarang menjadi ketua. Dan banyak perubahan terjadi pada dirinya yang sudah banyak mengalami kekecewaan itu. Dia menjadi seorang yang penyabar sekali. Pandangannya menjadi luas dan dalam karena dia mulai menghilangkan rasa keakuannya yang dahulu sangat besar dan kuat itu. Kekerasan watak kakek itu kini hampir lenyap, terganti kesabaran dan kewaspadaan yang mengagumkan. Kekerasan watak manusia memang dibentuk oleh besarnya rasa keakuan. Pikiran akan menciptakan gambaran tentang diri sendiri, sedemikian besar dan agungnya sehingga diri sendiri selalu benar, selalu tepat, selalu baik dan semua ini akan membentuk kekerasan karena merasa benar sendiri. Dua bayangan yang berkelebat di luar kuil Xiao Lim Si itu bergerak amat cepatnya. Kuil itu sendiri memang berdiri di tempat yang sunyi, kurang lebih 10 km di luar kota Yushu, di tepi sungai Chansha antara pegunungan Hengtuanshan di provinsi Qinghai Selatan. Kuil itu merupakan kuil kuno yang cukup besar, dengan pekarangan depan yang amat luas dan bagian belakang kuil juga merupakan kebun yang luas, di mana para Huesio kuil itu menanam sayur-sayuran. Kepala kuil Xiao Lim Si itu bernama Cheng Hok Huesio, seorang pendeta yang usianya telah lanjut, sekitar 73 tahun. Huesio tua ini memiliki tubuh yang tinggi besar dan mukanya agak kehitaman. Dia terkenal sebagai seorang Huesio yang berilmu tinggi, berwatak jujur dan berdisiplin, karena itu Cheng Hok Huesio nampak keras. Karena kedisiplinan ketuanya, maka semua Huesio yang tinggal di kuil itu pun merupakan pendeta-pendeta yang berdisiplin pula. Hal ini terbukti dari adanya penjagaan yang ketat di sekeliling kuil itu dan pada setiap sudut terdapat Huesio yang berjaga. Bahkan ada pula yang meronda di malam yang dingin sekali itu. Siapakah dua bayangan yang berkelebat laksana dua ekor burung dengan gerakan yang luar biasa cepatnya itu? Mereka adalah seorang pemuda dan seorang gadis. Pemuda itu berusia 22 tahun,
bertubuh sedang akan tetapi dadanya bidang dan tegap. Wajahnya yang bulat berkulit putih membuat alisnya yang tebal nampak hitam sekali. Matanya agak sipit dengan sinar yang terang. Sebuah wajah yang tampan disertai sikap yang lembut dan tenang membayangkan kegagahan. Pakaiannya sederhana saja. Rambutnya digelung ke atas dan diikat dengan pengikat rambut dari sutra biru. Pemuda itu bernama Pek Han Siong, keturunan dari keluarga para pimpinan perkumpulan Pek Simpang, Perkumpulan Hati Putih, di daerah Konggoan Provinsi Sichuan. Perkumpulan ini adalah perkumpulan atau perguruan silat yang gagah perkasa. Keluarga Pek ini secara turun-temurun merupakan ketua dari Pek Simpang. Bahkan ketua pertama dari perkumpulan ini yang bernama Pek Hun merupakan pendiri Pek Simpang. Mendiang Pek Hun adalah seorang ahli silat aliran Xiao Lim Pai, oleh karena itu mudahlah diduga bahwa Pek Simpang merupakan sebuah perguruan silat yang sumbernya dari ilmu silat Xiao Lim Pai. Mendiang Pek Hun lalu digantikan oleh putranya yang bernama Pek Kibu, kemudian putra Pek Kibu yang bernama Pek Kong menggantikan ayahnya menjadi ketua Pek Simpang. Pek Kong inilah ayah kandung dari Pek Han Siong, pemuda yang kini nampak bergerak dengan cepatnya bersama seorang gadis di luar tembok pagar kuil Xiao Lim Si di luar kota Yushu. Ketika Pek Han Siong masih berada di dalam kandungan ibunya yang bernama Shou Bue, anak di dalam kandungan ini telah menimbulkan kegemparan karena ramalan dari para pendeta lama di Tibet bahwa anak di dalam kandungan itu adalah seorang Sintong, anak ajaib, yang kelak akan menjadi seorang Dalai Lama atau pemimpin agama di Tibet yang besar. Para pendeta lama mula-mula meminta dengan hormat dan sopan agar kelak anak yang terlahir itu diserahkan kepada mereka untuk dididik menjadi calon seorang guru besar dunia. Tentu saja keluarga Pek merasa keberatan sehingga mereka menentang kehendak para pendeta lama. Hal ini kemudian menimbulkan pertikaian dan permusuhan. Karena para pendeta lama di Tibet mempunyai banyak orang sakti, maka seluruh keluarga Pek bersama para murid dan anggota Pek Simpang melarikan diri mengungsi menjauhi daerah Tibet dan akhirnya menetap di kota Konggoan, di Provinsi Sichuan. Akan tetapi para pendeta lama masih terus melakukan pengejaran. Untuk menghindarkan pengejaran inilah, maka Pek Kong lalu mengajak istrinya melarikan diri dan bersembunyi. Akhirnya anak itu terlahir dan tepat seperti yang diramalkan para pendeta lama di Tibet. Anak itu laki-laki dan pada punggungnya terdapat sebuah tanda berwarna merah. Untuk menyelamatkan anak yang diberi nama Pek Han Siong itu, kakek buyutnya yang ketika itu masih hidup, yaitu Pek Hun, lalu membawa pergi Han Siong dari asuhan ayah ibunya. Sebagai gantinya, kakek Pek Hun kebetulan menyelamatkan seorang bayi laki-laki yang dibawa ibunya membunuh diri di lautan. Kakek itu berhasil menyelamatkan bayi itu akan tetapi ibu anak itu tewas, dan menyerahkan bayi itu kepada cucunya, Pek Kong dan istrinya, untuk menjadi pengganti Han Siong. Pek Han Siong dilarikan kakek buyutnya dan sesudah merawatnya selama 7 tahun. Akhirnya dia membawa cucu buyutnya itu ke kuil Xiao Lim Si di dekat Yushu itu. Lantas menitipkannya kepada Cheng Hok Weisio ketua kuil itu yang sebenarnya masih terhitung murid keponakannya sendiri. Pek Han Siong hidup di dalam kuil itu dan secara kebetulan sekali dia berjumpa dengan sepasang suami istri sakti yang sedang melakukan pertapaan atau menerima hukuman atas dosa mereka telah melakukan perjinahan atau menikah secara tidak sah. Hukuman itu adalah hukuman kurung selama 20 tahun. Akan tetapi, karena mereka itu sakti, setiap saat bila mereka kehendaki, mereka dapat saling bertemu tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya atau mampu mencegah mereka. 2 orang sakti yang menjadi suami istri itu bernama Siang Kuan Cikang dan Toan Hui Chu. Keduanya merupakan keturunan dari datuk-datuk sesat yang pernah menggemparkan dunia persilatan puluhan tahun yang lalu. Pasangan suami istri ini kemudian mengangkat Pek Han Siong sebagai murid mereka. Di bawah bimbingan Suhu dan Subonya yang sangat sakti, Pek Han Siong memperoleh kepandaian yang hebat bukan main. Ilmu-ilmu silat tinggi sudah dikuasainya, dan dia pun menerima pedang pusaka Kuan Im Pokiam dari kedua orang gurunya. Bukan hanya itu, akan tetapi kedua orang gurunya itu menjodohkan murid tunggal mereka itu dengan putri mereka yang lenyap diculik orang ketika masih kecil. Hubungan 2 orang sakti ini sudah menghasilkan seorang anak perempuan yang diberi nama Siang Koan Bhilian. Karena itu, murid yang kini telah menjadi seorang pemuda yang tangguh itu diberi tugas untuk mencari putri mereka sampai dapat, dan mengajaknya ke kuil Xiao Lim Si untuk menghadap mereka. Putri mereka yang bernama Siang Koan Bhilian itu semenjak masih bayi mereka titipkan kepada sebuah keluarga Chu di dusun yang berada di kaki gunung, tidak jauh dari kuil itu. Kadang-kadang 2 orang suami istri itu datang mengunjungi putri mereka, akan tetapi mereka tidak memperkenalkan diri sebagai ayah ibu kepada Bhilian, melainkan sebagai guru karena mereka mulai mendidik Bhilian dengan dasar-dasar ilmu silat. Pada suatu hari,
Ketika Bilian masih berusia 6 tahun, di dusun itu terjadi keributan. Pertempuran hebat antara datuk-datuk sesat membuat dusun menjadi geger dan banyak orang dusun tewas, termasuk keluarga Chu yang dititipi Bilian. Akan tetapi Bilian lenyap dan Siang Koan Cikang bersama Toan Hui Chu tidak berhasil menemukan anak mereka yang lenyap tanpa bekas itu. Demikianlah, setelah Han Xiong tamat belajar dari mereka, Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu bersepakat untuk menarik pemuda murid mereka ini menjadi calon mantu mereka, dan memberi tugas kepada Han Xiong untuk mencari sampai dapat putri mereka yang hilang itu dan mengajaknya menghadap mereka di kuil Xiao Lim Si. Pada waktu itu Han Xiong berusia 20 tahun, sementara sudah belasan tahun Bilian lenyap dari dusun. Oleh karena itu, tentu saja bukan merupakan tugas yang ringan bagi Han Xiong untuk dapat menemukan gadis itu karena tidak ada sedikit pun petunjuk kemana perginya gadis itu dan siapa pula yang membawanya pergi. 2 tahun lamanya Han Xiong merantau, mengalami banyak sekali peristiwa yang hebat dan menarik dan dalam perantauannya inilah secara kebetulan sekali dia bertemu dengan Bilian yang masih mempergunakan nama keluarga Chu. Semua pengalaman Han Xiong sejak lahir sampai pertemuannya dengan Chu Bilian diceritakan dalam kisah Pendekar Mata Keranjang bagian pertama. Kini, tiba-tiba saja dia muncul kembali bersama seorang gadis. Gadis itu berusia kurang lebih 20 tahun, raut wajahnya manis sekali. Tubuh gadis itu ramping, kulitnya putih mulus, rambutnya yang hitam panjang digulung ke atas dan dihiasi dengan tusuk konde perak. Sepasang matanya tajam bersinar-sinar, hidungnya mancung dan kecil, mulutnya berbentuk menggairahkan dengan bibir yang selalu merah membasah, mukanya bulat telur dan terdapat sebuah tahi lalat di dagunya. Siapakah gadis manis ini? Dia bukan lain adalah Chu Bilian, atau yang sebetulnya Xie Siang Koan. Ia berhasil ditemukan Han Xiong dan diajak berkunjung ke kuil itu. Berkunjung kepada suami istri sakti yang dikenalnya sebagai gurunya di waktu dia masih kecil. Sama sekali dia tidak pernah mimpi bahwa kedua orang gurunya itu sebetulnya adalah ayah dan ibu kandungnya sendiri. Apa yang sudah terjadi dengan diri gadis ini ketika dia berusia 6 tahun di dusun itu? Ternyata dia sudah terjatuh ke dalam tangan 2 orang datuk sesat yang pada waktu itu amat ditakuti di dunia Kang Ou, yaitu yang berjuluk Pak Kui Ong, Raja Setan Utara, dan Tung He Kui, Setan Hitam Timur. 2 orang di antara 4 setan yang namanya telah menggetarkan kolong langit akibat kelihayan mereka dan juga tindakan mereka yang aneh-aneh. Kadang-kadang tanpa mengenal peri kemanusiaan sama sekali. 2 orang datuk sesat inilah yang dulu mengamuk di dusun itu, membunuh banyak tokoh Kang Ou dan banyak orang dusun termasuk keluarga Chu yang oleh Bilian dianggap sebagai keluarganya yang sesungguhnya. Bilian menarik perhatian kedua orang datuk sesat itu sehingga dia pun akhirnya diambil sebagai murid. 2 orang datuk itu mewariskan seluruh ilmu-ilmunya yang hebat kepada gadis ini dan Bilian menjadi seorang gadis dewasa yang selain tinggi ilmu silatnya, juga berwatak aneh, berani, galak, dan tidak mengenal ampun kepada musuh-musuhnya. Karena itu, di dunia Kang Ou namanya segera menonjol dan dia dijuluki Tiat Sim Sian Li, Dewi berhati besi, saking keras wataknya. Dalam kisah Pendekar Mata Keranjang bagian pertama diceritakan tentang pengalaman gadis yang lihai ini sampai akhirnya kehilangan kedua gurunya yang tewas saling bunuh dalam perkelahian karena berbeda pendapat mengenai diri murid mereka yang tersayang itu. Yang seorang ingin menjodohkan Bilian dengan seorang tokoh pemberontak, akan tetapi Bilian tidak mau dan guru kedua membelanya. Akhirnya keduanya tewas setelah mereka saling serang dengan hebatnya. Bilian merasa sakit hati terhadap para pemberontak itu. Lantas dalam usaha menentang para pemberontak inilah dia bertemu dengan Pek Han Xiong. Saling bekerja sama untuk menghancurkan pemberontak bersama pendekar lainnya, kemudian mereka berkenalan. Pek Han Xiong kemudian dapat menduga bahwa inilah putri dari kedua orang gurunya, gadis yang telah dijodohkan dengan dia. Dia lalu memperkenalkan diri sebagai murid dari Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu yang oleh Bilian juga dianggap sebagai 2 orang gurunya ketika dia masih kecil sehingga mereka pun seakan-akan masih terhitung Suheng dan Suma. Dan sesudah pemberontak itu dapat ditindas, Han Xiong berhasil mengajak Bilian untuk berkunjung ke kuil Xiao Lim Si di luar kota Yushu itu untuk menghadap suhu dan subonya itu. Demikianlah, pada malam hari itu 2 bayangan itu berkelebat dengan amat cepatnya dan kini mereka sudah berdiri di luar pagar tembok kuil Xiao Lim Si. Suheng, hari sudah demikian malam, apakah baik untuk mengunjungi suhu dan subo? Tanya Bilian ketika mereka berhenti di luar pagar tembok kuil Xiao Lim Si. Kita lihat saja nanti. Kalau Suhu dan Subo bersedia menerima kita malam ini juga, maka kita langsung menghadap. Kalau andai kata mereka tidur, kita akan menanti di dalam kuil untuk menghadap besok pagi. Akan tetapi, kenapa kita harus masuk lewat pagar tembok?
Bukankah lebih baik masuk melalui pintu gerbang dan mengetuknya kalau sudah ditutup? Su Heng? Ah, aku belum bercerita padamu, Su Mao. Suhu dan Subo adalah orang-orang, hukuman yang berada dalam kurungan di kuil ini. Ah, gadis itu tercengang. Orang hukuman? Mengapa? Apa kesalahan mereka? Dan bagaimana pula mereka dahulu dapat mengunjungi aku dan melatih ilmu silat? Suma, sebaiknya kalau hal itu engkau dengar sendiri dari Suhu dan Subo karena aku tak berhak untuk menceritakannya. Marilah, sudah 2 tahun aku pergi meninggalkan mereka dan aku sudah rindu sekali untuk bertemu dengan mereka. Berkata demikian, Han Xiong lalu menggerakkan kedua kakinya, tubuhnya meloncat ke atas pagar tembok, diikuti oleh Bilian yang gerakannya lebih lincah lagi. Memang ia seorang gadis yang lincah sekali, sebaliknya Han Xiong pendiam dan tenang. Padahal kalau diadakan perbandingan dalam hal ginkang, ilmu meringankan tubuh, tentu saja Han Xiong yang menerima gemblengan dari Subonya yang merupakan seorang ahli ginkang hebat, jauh lebih pandai daripada Bilian. Gerakan mereka sedemikian cepatnya sehingga walaupun pagar tembok itu terjaga oleh para Huaishio, tidak ada seorang pun di antara para penjaga itu melihat berkelebatnya 2 bayangan yang memasuki kuil lewat pagar tembok belakang. Han Xiong yang pernah tinggal di kuil itu selama bertahun-tahun tentu saja sudah hafal sekali akan keadaan di dalam kuil. Dia yang menjadi penunjuk jalan berada di depan dan Bilian mengikuti di belakangnya. Dengan mudah saja Han Xiong mengambil jalan yang tersembunyi sehingga tidak pernah kepergok oleh seorang pun Huaishio dan kini mereka tiba di luar sebuah kamar yang jendela dan daun pintunya tertutup. Inilah kamar kurungan di mana biasanya Subonya berada, tempat hukuman bagi Subonya. Dengan hati-hati Han Xiong mengetuk daun pintu kamar itu, kemudian daun jendela, akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Pada saat dia mengintai ke dalam, kamar itu nampak gelap dan sunyi. Bahkan ketika dia menempelkan telinganya pada papan daun jendela, dia tidak mendengar bunyi pernapasan manusia di dalamnya. Kamar itu kosong. Bagaimana, Su Heng? Tanya Bilian yang mengikuti gerak-gerik pemuda itu. Ini kamar Subo, akan tetapi kamar ini sekarang kosong. Jangan-jangan Subo sedang keluar. Mari kita ke kamar tahanan Suhu saja. Mereka lalu pergi ke bagian lain dari kuil itu, jauh ke ujung kiri dan tak lama kemudian Han Xiong sudah berada di luar sebuah kamar lainnya yang daun jendela serta pintunya juga tertutup. Akan tetapi nampak sedikit cahaya yang menerobos keluar dari celah-celah daun jendela, tanda bahwa di dalam kamar itu ada lilin bernyala. Gembira rasa hati Han Xiong karena hal ini menandakan bahwa suhunya berada di dalam kamar itu. Daun pintu itu diketuknya perlahan-lahan. Tidak ada jawaban dari dalam. Diketuknya lagi dan dia pun berseru lirih. Suhu, Suhu, ini Tak Cu yang datang mohon menghadap Suhu. Kini terdengar suara gerakan di dalam kamar itu, kemudian terdengar suara teguran dari dalam yang sangat mengejutkan hati Han Xiong. Omitohut, siapa berani mengganggu pinceng di tengah malam buta begini? Tentu saja Han Xiong amat terkejut karena dia mengenal suara yang berat dari Cheng Hok Huaishio, ketua Xiao Lim Si yang amat galak itu. Ketua inilah yang dulu memberi hukuman kepada Suhu dan Subonya. Biarpun Cheng Hok Huaishio selalu bersikap baik kepadanya, bahkan Huaishio tua ini pula yang mendorongnya untuk mempelajari kesusastraan melalui kitab-kitab agama yang kuno. Namun Han Xiong selalu merasa hormat dan segan kepada Huaishio tua yang amat keras menjaga peraturan ini. Dia merasa serba salah. Dia sudah terlanjur mengeluarkan suara sehingga Huaishio tua itu sudah tahu bahwa di luar ada orang, maka tidak mungkin lagi dia mundur. Apakah Huaishio tua itu tengah mengadakan kunjungan kepada suhunya? Di malam buta begini, sungguh aneh. Namun dia harus cepat menjawab karena Huaishio tua itu sedang menunggu dengan hati tidak sabar. Lo Suhu, maafkan saya adalah Pek Han Xiong, jawabnya. Hening sejenak di dalam kamar itu. Kemudian baru terdengar suara yang berat itu. Pek Han Xiong, engkau telah kembali, apakah engkau mencari suhumu? Siang Kuan Cikang? Girang rasa hati Han Xiong mendengar suara yang berat itu tak mengandung kemarahan. Benar sekali, Lo Suhu. Bolehkah saya menghadap Suhu? Kembali hening sejenak, lalu kembali terdengar suara. Baiklah, tapi Pinceng mendengar gerakan 2 orang. Siapa kawanmu itu? Han Xiong saling pandang dengan Bilian. Kakek yang berada dalam kamar itu ternyata memiliki pendengaran yang amat tajam. Saya datang bersama seorang murid Suhu dan Subo yang lain, Lo Suhu.
Ia bernama Chu Bilian, juga ingin menghadap Suhu dan Subo. Seorang wanita? Suara itu seperti terkejut, lalu disambungnya cepat-cepat. Sian Chai, biarlah, kalian masuklah, pintu kamar ini tidak terkunci. Han Xiong memberi isyarat kepada Bilian dan keduanya membuka daun pintu kemudian masuk ke dalam kamar itu. Bilian memandang penuh perhatian, sedangkan Han Xiong menutupkan kembali daun pintu dari dalam. Seorang Huisyo tua sekali duduk bersila di tengah ruangan kamar itu, kamar yang kosong dan di sudut kamar terdapat sebuah meja di mana berdiri sebatang lilin yang bernyala. Beberapa batang lilin lain yang tidak bernyala menggeletak di atas meja. Han Xiong mengajak Bilian untuk menjatuhkan diri berlutut di depan Huisyo yang duduk bersila di atas lantai itu, lantai dingin tanpa tilam. Dan Han Xiong merasa terharu. Baru 2 tahun berlalu, akan tetapi ketua kuil itu sekarang nampak sudah sangat tua. Tua keriputan dan mukanya yang kehitaman itu, yang biasanya tampak segar, kini terlihat layu dan lesu. Sinar matanya bahkan diliputi kedukaan. Lo Suhu, saya dan Sumau mohon maaf bila mengganggu Lo Suhu. Akan tetapi di manakah adanya Suhu? Tadi Subo juga tak ada di dalam kamar tahanannya. Di manakah mereka? Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.